Sebanyak 45% kematian anak sebagian besarnya disebabkan karena masalah gizi. Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi anak, salah satunya adalah perilaku makan. Pada anak usia 2-5 tahun, konsep otonomi, konsep diri, kompetensi sosial, dan proses pengaturan diri mulai timbul. Sehingga sering terjadi permasalahan pada pola makan anak yang disebut sebagai picky eating. Picky eating merupakan perilaku anak yang susah makan atau hanya menyukai jenis makanan tertentu saja. Adapun faktor yang mempengaruhinya ialah pengaruh genetik, prenatal, pemberian makanan dini postnatal, pola makan orang tua, dan juga lingkungan keluarga. Pengaruh genetik berhubungan dengan perilaku picky eating pada anak, sebab anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Pola makan ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi perilaku dan pilihan makan anak selama di kandungan. Pemberian ASI dan MPASI juga berpengaruh pada perilaku makan anak. Karena ASI, anak dapat mempelajari rasa melalui makanan yang dikonsumsi ibu. Tanpa disadari, perilaku pilih-pilih makan dan menyiapkan makanan instan oleh orang tua dapat menjadi media untuk dicontoh anak dalam memilih makanan. Perilaku sulit makan yang berat dan berlangsung lama berdampak negatif pada kesehatan, tumbuh kembang, dan aktivitas sehari-hari anak. Dampak jangka pendek picky eating ialah anak menjadi apatis, terjadi gangguan bicara, serta gangguan perkembangannya. Serta dampak jangka panjangnya meliputi penurunan skor IQ, penurunan perkembangan kognitif, dan penurunan integrasi sensorik. Oleh karena itu, mari kita kenali gejala dari picky eating. Memuntahkan atau menyemburkan makanan yang sudah masuk ke dalam mulut, makan dengan durasi lama dan memainkan makanannya, menutup mulut, tidak menyukai banyak variasi makanan, dan kebiasaan makan yang aneh atau ganjil. Baik, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Edukasi dengan feeding rules pada orang tua anak merupakan salah satu cara untuk membantu anak dalam mengatasi masalah makannya. Berikut cara penerapan feeding rules pada anak. Pemberian makanan dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal. Jika anak haus, berikan air putih saja agar anak dapat memahami rasa laparnya. Memberi makan anak dimulai dengan porsi kecil dan bertahap. Berikan porsi tambahan ketika anak meminta. Anak akan lebih tertarik dengan proses makan seperti ini dan mencegah anak menjadi bosan atau kenyang terlebih dulu. Anak diajarkan untuk tetap duduk hingga semua orang di meja makan juga telah selesai. Tidak menawarkan anak 3 jenis makanan yang berbeda, dan memberi waktu makan tidak lebih dari 30 menit. Memberi pujian pada anak karena dapat makan sendiri. Jangan berikan anak sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya. Tidak memberikan makanan sebagai hadiah kepada anak. Melarang anak membuat makanan yang menjadi mainan, dan melarang mengobrol saat makan. Jika anak beranjak dari kursi, membuang makanan, dan berperilaku tidak semestinya, dapat diberikan peringatan. Apabila anak tidak mau menurut, anak diberikan time out. Kini, Kemenkes RI memperkenalkan metode makan baru dengan gizi seimbang, yaitu isi piringku. Adapun isi piringku yaitu makanan pokok, lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati, sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan mineral, buah-buahan. Tidak hanya makanan, panduan makan gizi seimbang isi piringku juga meliputi minum air putih 8 gelas per hari, mencuci tangan, dan berolahraga fisik. Minum 8 gelas per hari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, memperlancar pencernaan, merawat kulit, dan dapat mengontrol kalori. Sebelum makan, disarankan juga untuk mencuci tangan menggunakan air sabun selama 20 detik di bawah air mengalir. Meskipun kita sudah makan makanan bergizi seimbang dengan porsi sesuai, penting untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Hal ini tidak hanya untuk membakar kalori, tetapi juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh dalam mencegah penyakit dan kesehatan mental.
Mari kita jaga tumbuh kembang anak untuk penerus bangsa Indonesia yang terbaik.